Halo pribadi, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Jerman GP part kedua. Jadi kalau kalian baru dengar yang part 2 ini, kalian mundur dulu ke part 1. Oke? Nah, yang menarik adalah di hari Jumat kemarin, Marc Marquez setelah crash itu sempat mengeluarkan jari tengah. Mungkin dia nggak berpikir bahwa jari tengahnya itu akan muncul di kamera live. Jadi memang publik itu langsung berasumsi bahwa yang dia berikan jari tengah itu adalah Honda. Dia merasa bahwa motor ini jelek banget, saya sampai kesusahan di Sachsenring yang semestinya saya nggak perlu kesusahan di sini. Jadi dia merasa kesel sama motornya. Tapi dia ngeles. Ketika ditanya sama media, dia bilang apa? Jari tengah itu bukan untuk motor, juga bukan untuk tim. Itu adalah untuk situasi yang terjadi saat itu. Gua agak-agak bingung sih, maksudnya apa? Jadi maksudnya lu kasih jari tengah ke tikungan gitu? Kan lu hampir jatuhnya di tikungan gitu kan? Apakah lu kasih jari tengahnya ke tikungan apa gimana? Karena kan lu bilang bukan gara-gara motornya dan bukan untuk tim. Tapi publik sudah kadang menganggap bahwa itu adalah untuk Honda. Dan ini yang sempat menjadi gosip sepoi-sepoi berkata bahwa petinggi Honda di Jepang kurang suka sama gestur ini. Gua maklumi. Kenapa? Karena klausul kontrak itu mewajibkan para rider di bawah kontrak mereka itu menghormati brand image pemberi kontrak, menjaga nama baik. Itulah kenapa Zarco dilepeh dari KTM. Sebenarnya sih itu nggak untuk publik. Nggak ada publik yang tahu bahwa dia maki-maki motornya. Tapi ada pit bearer di situ dan pit bearer sangat bangga sama motornya. Dilepeh. Papa Nina, Maverick Vinales, sudah gue bilang, alasan dia hampir merusak motor itu cuma alasan. Lebih karena brand image Yamaha itu hancur gara-gara dia emosi dengan motornya. Jorge Lorenzo, masih ingat kalian waktu Jorge Lorenzo itu marah-marah sama motornya lalu dia banting motornya? Itulah kenapa Ducati memutuskan untuk gak memperpanjang dia. Gigi Dalinya gak suka motornya dibegitukan. Kenapa? Karena itu motor dibangun dengan semua sumber daya yang mereka punya. Itulah kenapa Jorge Lorenzo didepak dari Ducati. Orang bilang dia didepak karena dia menang terlambat, bukan, tapi lebih karena dia nggak menghargai motor Ducati. Oke, ini juga yang menurut gue terjadi di Honda. Jadi gue sih berhembus sepoi-sepoi setelah di Mugello kemarin para petinggi Honda kena SP, sekarang giliran Honda yang kasih SP ke Jeroen Rakor. Jadi memang suasana di pedok Honda di hari Jumat itu agak-agak kurang enak, dan terutama karena nggak ada Papi Peripuik. Jadi yang nggak hadir di pedok itu Papi Peripuik, Tardosi sama Papi Perigigi. Tardosi karena dia menjalani penyembuhan kakinya luka waktu pakai kruk di Mugello kemarin kan. Gigi Dalinya katanya ada urusan, sepertinya dia lagi ngurus part barunya Ducati atau gimana, jadi dia nggak bisa hadir di Sachsenring. Nah, Puig juga nggak hadir di Sachsenring. Gua nggak tahu apakah ini ada hubungan dengan dia ada pertemuan dengan para petinggi Honda pasca di Mugello kemarin petinggi Honda hadir. Tetapi yang jelas ketidakhadiran Puig di pedok itu bikin suasana pedok agak nggak enak, terutama setelah kejadian jari tengah dan fakta bahwa Marc Marquez itu menyalahkan Zarco soal crashnya. Bisa dibilang Honda dalam tanda kutip agak malu. Seorang petinggi Honda yang nggak disebutkan namanya itu gosip sepoi-sepoinya bilang gini, Honda itu nggak mengharapkan Marc Marquez untuk crash melulu, enggak. Honda juga nggak mengharapkan Marc Marquez itu terus mencapai limitnya, enggak. Tapi kami mengharapkan untuk Marc Marquez, nggak apa-apa lu keliling trek puluhan kali, tapi nggak perlu crash. Kumpulkan saja dulu data bagi kami sehingga kami bisa mengolahnya. Jadi intinya adalah kami nggak perlu para rider kami itu mengendarai motor di limit atau melebihi limit. Cukup sedikit di bawah limit tetapi menyelesaikan sebanyak mungkin lap di atas motor sehingga kami bisa mengolah datanya. Nah, itulah kenapa Marc Marquez itu dia mengaku bahwa dia sempat ragu sebelum sprint race dimulai. Dia bilang apakah start dari posisi 7 ini cukup layak untuk diperjuangkan. Karena dia kan mengharapkan targetnya podium di Sachsenring. Kenapa? Karena dia mengharapkan targetnya podium di Sachsenring. Jadi dia sempat mikir apakah ini layak untuk paling enggak podium. Karena dia berpikir kalau dia crash lagi ya percuma, saya sudah crash berapa kali dari hari Jumat. Dan kalau ternyata nanti saya nggak finish, kok kayaknya nggak worth it. Jadi akhirnya dia bilang saya membalap di sprint race itu tujuannya cuma satu,
Gimana caranya supaya saya dapat bendera finish? Akhirnya finish, ya udah selesai. Nah, masalah dimulai ketika warm up. Takaki Nakagami, pangeran rakor itu ada di belakangnya Jurun rakor ketika crash di warm up. Jadi menurutnya Takaki Nakagami, saya tidak melihat ada yang aneh yang dilakukan oleh Marc Marquez. Dia tiba-tiba aja dia crash Haisa. Dan gara-gara itu sebenarnya dia dapat fitur race itu karena Dr. Charte itu bisa kasih fitur race untuk Alex Espargaro yang menurut gua emang parah. Jadi di hari Minggu itu sebenarnya Alex Espargaro itu punya tambahan cedera. Jadi tulang pergelangan kakinya itu kan sudah ada 2 retakan. Ditambah dengan tumitnya itu yang rusak, dia punya daging, rusak ligamennya. Ternyata waktu dia crash di FP1 yang dia tertatih-tatih jalan, itu ternyata rusuknya retak. Dan karena nggak di MRI, itu nggak ketahuan. Baru setelah selesai balapan, di hari Minggu dia rasanya sakit banget karena kan itu balapan yang lama, baru dia cek ke medis, ternyata rusuknya di antara rusuk ke-8 dan ke-10 gitu, itu ada retakan gara-gara dia crash di hari Jumat. Jadi kalau menurut gua, Dr. Charte kasih fit to race untuk Marc Marquez itu karena untuk Alex Espargaro saja dia kasih fit to race dengan segitu banyak cedera yang sampai dia harus pakai sepatu khusus. Ya apalagi Marc Marquez yang cuman retakan kecil di jempol kirinya. Jadi begitu dia selesai dari warm up, itu kan di MRI. Jadi katanya Dr. Charte, Marc Marquez ini menderita sakit di pergelangan kaki kanan, makanya dia tertatih-tatih. Dan dia merasa sakit yang amat sangat di jempol kirinya. Jadi kita putuskan untuk MRI. Faktanya adalah tidak ada retak atau patahan di kaki kanannya. Jadi ya mungkin karena kesaleo aja kali atau gimana, pokoknya nggak ada masalah, nggak ada yang patah. Nah yang masalah adalah ada retakan di jempol kirinya. Nah menurutnya Dr. Charte itu dapat fit to race karena menurut dia itu mestinya nggak mengganggu kalau dia mau balapan. Jadi ini diagnosanya sama dengan di Mugello. Mir kan waktu di Mugello kan juga patah kelingking. Dan waktu itu sebenarnya dia dapat fit to race, cuman under control. Jadi diperiksa lagi setelah sesi berakhir. Nah kondisinya Marc Marquez itu kan dia cederanya tepat sebelum sesi balapan. Jadi menurutnya Dr. Charte ya udah lu balapan aja, nanti setelah balapan baru kita periksa lagi. Lu dikasih painkiller aja. Ini sama dengan diagnosanya Mir. Lu masih bisa ikut sesi berikutnya karena kan dia cedera di hari Jumat. Lu masih bisa ikut sesi di hari Sabtu, tapi setelah sesi lu kontrol lagi. Itulah kenapa Dr. Charte kasih dia fit to race. Tetapi Giorno ABR ngamuk-ngamuk ketika Marc Marquez akhirnya memutuskan mundur dari Jerman GP. Jadi dia bilang, ini Dr. Charte mestinya nggak usah kasih dia fit to race. Jadi dia nggak perlu memilih untuk mundur dari Jerman GP. Ibarat kata mestinya Dr. Charte yang memutuskan dia nggak usah turun balapan, nggak usah dia yang memilih. Jadi kesannya seolah-olah Marc Marquez takut turun balapan. Karena dia sebenarnya dapat fit to race. Ya menurut gue, seorang Alex Espargaro aja yang patah sana sini aja masih bisa balapan, ya apalagi lo. Logikanya kan begitu Bapak. Jangan memaksakan dokter medis itu terlibat dalam politiknya MotoGP. Karena memang Dr. Charte bilang, ya kalau memang bisa balapan ya bisa balapan. Kan sisa taruh painkiller itu kan cuma retak bukan patah. Dan itu retakannya sangat kecil. Alex Espargaro yang mesti pakai sepatu khusus aja bisa balapan, ya apalagi lu yang cuma retak. Logikanya kan begitu. Bener? Jadi ngapain Dr. Charte harus dipaksa memberikan unfit to race kalau memang dia fit to race? Jadi kesannya ABR itu menyalahkan Dr. Charte karena membuat Marc Marquez seolah-olah jadi pengecut, nggak mau turun track. Padahal sebenarnya iya. Karena Marc Marquez bilang kayak gini, saya sudah mengalami 5 kali crash sepanjang akhir pekan ini. Dan sekarang saya crash itu ada retakan kecil di jari tangan kiri saya. Jadi saya pikir saya memang tidak dalam kondisi yang benar-benar siap untuk balapan. Karena memang saya sudah 5 kali crash. Jadi faktanya adalah memang dia, sorry to say, agak pengecut untuk balapan. Sorry to say, meskipun gue memaklumi bahwa dia mengambil keputusan sama seperti Joan Mir. Jadi mending gua nggak memaksa cedera gua daripada gua paksa lalu nanti tambah parah. Tapi bedanya kasusnya adalah Joan Mir kan cederanya dari hari Jumat.
Nah, dia harus punya 2 hari lagi untuk berjibaku dengan motornya. Dan belum tentu lo nggak crash. Nah, kalau Marc Marquez itu kan cederanya sisa 1 kali balapan lagi. Habis balapan ya udah. Cuman ya kondisi keputusannya itu hampir sama dengan Joan Mir. Jadi pikirannya adalah daripada gue merisikokan lagi untuk cedera di balapan, ya mending gue mundur. Ya masuk di akal. Tapi nggak salah juga soal teori bahwa dia sebenarnya nggak mau malu gagal dapat podium di Jerman GP. Itulah kenapa dia mundur. Itu yang bikin ABR marah. Akhirnya menuding medis MotoGP yang jadi sumber persoalan. Ya sebenarnya kalau menurut gue ya nggak ada masalahnya sama Dr. Charte. Kalau Alex Espargaro aja bisa lolos fit to ride, ya apalagi Marc Marquez yang cuma retakan kecil begitu. Logikanya kan. Tapi ya begitulah. Semoga dia muncul di Asen nanti. Semoga feeling gue salah bahwa setelah jeda musim akan ada breaking news Honda memutuskan melepas Marc Marquez. Semoga gue salah. Dan semoga dia muncul di Asen. Karena kan dia cuma retak kecil. Tapi kalau melihat kasusnya Joan Mir yang juga cuma retak kecil di kelingkingnya dan akhirnya nggak turun track di Sachsenring, gue sedikit agak pesimis dia akan muncul di Asen. Tapi semoga gue salah. Jadi semoga dia nongol di Asen dan semoga mereka akan tetap bersama hingga kontrak 2024 habis. Semoga gue salah. Oke? So, kita bahas soal balapannya. Ducati berhasil mematahkan mitos mereka nggak bisa menguasai Sachsenring. Lu ABR harus mengakui mau nggak mau bahwa kemarin itu adalah Jerman GP paling seru. Dan itu dilakukan oleh Ducati. Ducati itu sempat pesimis bahwa mereka bisa sukses di Sachsenring. Mereka bilang kami berharap hasil terbaik. Faktanya adalah Ducati top 5. Top 5 kemarin semua Ducati. Dan top 9 itu semua 8-8-nya Ducati. Yang bikin kotor itu cuma Jack Miller dengan KTM-nya. Ibarat kata nodanya lah. Karena 8 rider Ducati itu semuanya ada di top 9. Cuman Jack Miller mengisi di posisi P7 dengan KTM-nya. Kalau dia nggak ada, itu berarti top 8 semuanya Ducati. Ini menunjukkan bahwa penyakit susah belok Ducati sudah hilang. Kenapa? Karena mereka bisa menyajikan battle yang menurut gua itu vibe-nya sprint race banget loh. Meskipun ya menurut gua Jorge Martin agak-agak nekat di sprint race. Tapi vibe untuk race hari Minggu itu luar biasa kalau menurut gua. Lu bayangin yang battle bukan cuman masalah Pecco sama Jorge Martin loh ya. Binder sama Marini, Bez sama Marini, Alex Marquez sama Enea, rame. Dan itu rata-rata Ducati yang battle di situ. Ya ada sih papa kembar nyempil-nyempil sedikit di situ sama Binder sama Jack Miller. Tapi memang sebagian besar battle yang disajikan di race hari Minggu kemarin itu adalah soal Ducati. Somehow gue berpikir kayaknya memang kalau nggak ada ori di Sachsenring ini barang seru banget. Karena semuanya pakai ban yang hampir sama rata. KW1, KW2 ya apes. Tapi KW1, KW2 bisa bersaing sengit. Sementara kalau ada ori, ya udah dia duluan aja ke sana mendominasi, yes. Jadi ya memang seru banget. Dan ini juga menunjukkan bahwa Desmo GP 23 itu menunjukkan bahwa mereka unggul dibanding GP 22. Tetapi Marco B sendiri dia bilang kayak gini. Saya memang mengakui bahwa Desmo GP 23 itu lebih unggul secara umum, tapi saya merasa motor saya Desmo GP 22 juga sangat kompetitif. Kenapa? Karena memang Jorge Martin dan Pecco Bagnaia memang unggul di Sachsenring ini. Mungkin karena fiturnya Desmo GP 23 itu lebih bagus untuk nikung dibanding GP 22. Tapi di sirkuit-sirkuit lain, saya bisa bersaing sama mereka. Contoh di Mugello. Ini juga diamini oleh Alex Marquez. Alex Marquez bilang, saya merasa motor saya cukup kompetitif. Cuman memang fiturnya GP23 itu sekarang lebih gampang nikungnya, lebih lincah nikung dibanding Desmo GP22. Tetapi kalau kita lihat di Mugello, Desmo GP22 itu bersaing. Contoh saya sebelum crash. Di Mugello kan kemarin dia crash, tapi dia tahu bahwa motornya bersaing. Dan Marco Bez itu akhirnya membahas soal isu bahwa dia akan dipindahkan ke Pramac. Jadi media ABR itu mengatakan bahwa Morbidelli itu akan dipindahkan ke Muni VR46 dan Bez itu pindahkan ke Pramac. Padahal memang kalau kalian dengar podcast gua dari zaman Italian GP,
suka-suka Juni malah ya kemarin gue bahas, bahwa Uchiha itu bilang saya mau base tetap di Munivia 46. Kenapa? Karena untuk mendepak Sarko pun itu susah. Lu lihat aja performanya Sarko kemarin. Jadi memang menurut gue Sarko layak untuk stay di Pramac. Jadi Base bilang saya sih belum tahu masa depan saya, tapi saya tujuannya adalah tim pabrikan. Dia sudah jelas bilang saya nggak mau ke tim satelit lain, saya maunya ke tim pabrikan. Dan kalau melihat kondisinya saat ini, sepertinya itu agak sulit untuk tahun depan. Tapi saya berharap saya tetap bersama Ducati. Jadi dia pengennya Muni VR46 tetap di Ducati. Karena sejauh ini Ducati adalah motor yang terbaik di track dan saya itu familiar dengan orang-orangnya. Dia sedikit nggak mau Muni VR46 pindah ke Yamaha. Dan dia juga mengakui bahwa Martin memang dalam hal ini itu berkembang sangat pesat dibanding awal musim. Karena memang kan di awal musim Best sempat memimpin klasemen. Nah sekarang posisinya sudah diambil alih sama Jorge Martin. Jadi dia bilang perkembangannya Jorge Martin itu pesat setelah awal musim. Sepertinya dia dan Sarko itu sudah menemukan settingan yang tepat untuk Desmo GP 23 mereka. Pasti mereka menemukan sesuatu dan saya sendiri juga merasa bahwa saya juga masih punya potensi untuk bersaing. Pokoknya intinya adalah kita tujuannya adalah jadi rider tim pabrikan. Jorge Martin sendiri bilang bahwa saya juga tujuannya adalah mengambil seat tim pabrikan. Dia pengen menyingkirkan Enea Bastianini. Enea Bastianini, jangan salah, dia juga bukan tanpa gosip. Jadi dia bilang kayak gini, ya karena kan saya lagi cedera, tapi setelah jeda musim nanti saya yakin saya bisa tampil kuat. Jadi si Peko itu bilang kemarin, kalau kalian tanya apakah saya puas dengan posisi saya saat ini, enggak, saya nggak puas. Kenapa? Karena menang itu rasanya beda dengan cuman posisi 2, tapi balapannya bagus dan saya menikmatinya karena kita bisa duel dan itu menunjukkan bahwa Ducati itu sama dan setara antara tim pabrikan dengan tim satelit. Memang ada pro dan kontranya, tapi itulah yang membuat kami mendapatkan data lebih banyak untuk mengembangkan motor kami. Jadi dia bilang, saya mengakui Jorge Martin berhasil membuat Desmo GP 23 ini, karena kan dia beda riding style sama Pecco Bagnaia. Jadi dia bilang sepertinya musim ini akan agak ketat karena saya bisa bersaing dengan Jorge Martin dan kita tunggu lagi kalau Enea Bastianini itu sudah sembuh dari cedera, pasti saya juga duel sama dia. Kenapa? Karena Enea Bastianini pasti berusaha mempertahankan seatnya, sementara Jorge Martin sedang berusaha untuk merebut seat itu. Ditambah lagi nanti Marco Bes. Jadi memang rame. Dan Pecco Bagnaia adalah leader yang menjadi patron mereka. Jadi ya makanya Pecco Bagnaia bilang ini kayaknya bakal rame deh. Jadi ditanya lah dia sama Giorno ABR. Jadi Pecco nanti kalau misalnya lu ternyata bersaingnya sama sesama Ducati untuk rebutan titel Jordan, itu gimana cerita? Dipancing dia. Jadi si Pecco bilang sambil bercanda, dia bilang kalau sudah terlalu dekat jarak poinnya dan itu sudah penentuan, sepertinya saya akan minta tim order deh. Tapi dia sambil ngakak. Ada beberapa Giorno ABR yang mengambil itu sebagai keseriusan biar bisa digoreng untuk bisa ribut sama Jorge Martin. Tetapi memang Pecco bilang kayak gini, saya sebenarnya nggak butuh sih itu tim order. Bahkan ketika tahun lalu pun saya bersaing dengan Enea Bastianini, itu saya nggak minta tim order, apalagi sekarang, karena saya tahu potensi saya. Ya kita lihat nanti akan seperti apa ini digoreng oleh media ABR. Sepertinya kalau gue lihat nih, kan skenario ikan new Hure-Hure Comeback kan gagal total. Kalian bayangkan, dari awal musim sampai sekarang tidak ada satupun race hari Minggu yang mencapai finish. Marc Marquez nggak pernah finish sama sekali di race hari Minggu. Sorry to say. Sudah dia nggak pernah finish di hari Minggu, taunya cuma cari ribut aja sama orang. Jadi kalau bisa dibilang skenario Hure-Hure Comeback ini gagal. Jadi memang wajar bahwa DPRD tingkat pusat sedang mencoba mencari skenario baru. Nah, pas kebetulan Jorge Martin menang back to back. Jadi kemungkinan besar kalau di Asen nanti Martin masih tampil kuat, setelah jeda musim, skenario calon ikan Mio batal gagal itu akan dijalankan. Apalagi kalau ada breaking news tengah musim. Sorry tuh saya, semoga gua salah. Dari awal musim gua udah bilang breaking news tengah musim. Entah itu apa, tapi semoga gua salah. Tapi kalau ada atau nggak ada itu breaking news, si Martin ternyata bisa mengejar Pecco Bagnaia, skenario calon ikan Mio batal gagal akan dimulai. Dan menurut gue emang sudah waktunya.
Sore itu saya udah gue bilang, cepat atau lambat Mark Marquez itu akan pensiun. Kapan ya gue bilangnya? Itu semoga gue salah, tapi memang sudah waktunya skenario baru dijalankan. Jadi begitu kemarin Jorge Martin menang sprint race dan race hari Minggu di Sachsenring, itu ada media yang keceplosan bilang apa? The new king is come. Raja baru sudah datang. Agak-agak menyinggung ABR sih kalau menurut gue, tapi itu faktanya adalah media ABR loh yang bilang. Jadi semudah itu media ABR memindahkan pembelaan mereka dari Marc Marquez ke Jorge Martin. Kenapa? Karena KTP-nya sama. Jadi sore itu saya fans Spanyol yang menghina-hina Jorge Martin. Mungkin udah masuk jamban kali ya. Kenapa? Karena hari Minggu sudah Marc Marquez-nya mundur dari balapan, Jorge Martin ternyata menang. Jadi ya kita lihatlah skenario barunya seperti apa. Kita bahas lagi pabrikan lain, KTM. KTM Binder sore itu sepertinya dia dapat ban apes, tapi ya lumayan lah, dia menyajikan battle yang lumayan menarik sejak sprint race sampai race hari Minggu. Sementara Jeket sebagai satu-satunya KTM di dalam top 9, dia bilang dia sudah melakukan semua yang dia bisa, tapi memang Ducati superior. Jack Miller bilang ya kita harus mengakui seperti itulah Ducati. Jadi memang ada jurno yang sepertinya dia ditandai sebagai jurno ABR yang memang Jack Miller ini nggak suka nahan mulutnya kalau ketemu sama jurno satu ini. Sepertinya dia emang jengkel sama dia. Jadi dia ditanya, emang lo nggak ngeluh ban kek, motor kek, apa kek? Lumayan lah memprovokasi gitu kan maksudnya. Jadi Jack Miller bilang gini, kami di KTM itu tidak pernah mengeluhkan motor kami. Kami mencoba melakukan yang terbaik, gimana caranya memperbaikinya. Karena kalau cuma ngeluhin motor kayak rider lain itu gampang. Yang lucunya adalah ada yang menyingkirkan 99 insinyurnya demi menempatkan orang-orangnya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan satu lap pun dan mengeluh soal motornya. Kan itu kamu yang sudah melakukannya sendiri, itu akibatnya. Kita dibayar itu untuk mengendarai motor. Jadi lakukan pekerjaanmu, kendarailah motormu, jangan menjadi putri fucek. Dia bilang fucking princess. Jadi jangan menjadi tuan putri yang mengeluh soal motornya. Karena kamu dibayar untuk naik motor, ya naik aja motor lu. Gak usah ngeluh-ngeluh. Dan semua orang tahu yang dia maksud adalah Marc Marquez. Kenapa? Karena kalau kalian ngecek podcast seri Austrian GP tahun lalu, itu kalian akan tahu cerita bahwa Marc Marquez itu meminta perombakan besar-besaran di Honda. Jadi begitu banyak orang yang tersingkir dari timnya. Dan soal fucking princess ya siapa lagi kalau bukan Marc Marquez, karena dia yang mengacungkan jari tengah ke kamera kan. Jadi memang jelas bahwa Jack Miller menyindir Marc Marquez di situ. Dia nyindir si Jordan Rakor. Jadi ya bagaimana kalau kita ganti julukannya menjadi Jordan Putri Fucek ya. Hal yang sama diakui oleh Alex Espargaro. Jadi Papa Kembar bilang sangat disayangkan Aprilia tidak pada level yang sama dengan Ducati. Jadi dia bilang dia itu sebenarnya pakai ban soft itu tujuannya adalah gimana caranya supaya dia bisa ngejar Ducati di depan, tapi ya nggak bisa. Dia battle sama Alex Marquez dengan best dan segala macam. Akhirnya di lap-lap terakhir itu dia bilang saya sudah terlalu banyak mengambil resiko dan akhirnya saya mundur pelan-pelan. Karena kalau saya paksa saya crash. Makanya dia bilang sangat disayangkan levelnya Aprilia ini di bawahnya Ducati. Papa Nina apa kabar dengan motornya? Ternyata motornya itu mesinnya rusak. Dibilang meleduk sih enggak juga. Jadi dia bilang ternyata mesin ini rusak dan kami tidak menyadarinya. Baru menyadarinya ketika balapan. Jadi ya seperti itulah. Nah apa kabar dengan Yamaha? Kita bahas dulu soal Franco Morbidelli. Ya lu tau lah dia kan orangnya sangat santai dan selalu bersyukur. Dia ini memang cetakannya yang Bebe Vale. Mau gimana pun ceritanya dia tetap sayang banget sama Yamaha. Jadi dia bilang ya memang finishnya cuma 12, karena kan Jono bilang cuman finish 12 lu bersyukur. Jadi si Morbidelli itu bilang memang sulit menerimanya, tapi mau gak mau saya tetap tersenyum. Kenapa? Karena tim saya sudah dengan tulus membantu saya. Kami sudah mengerjakan semua yang kami bisa dan inilah hasilnya. Dan menurut saya hasilnya positif. Kalau dilihat dari Mugello dengan kondisi yang saat ini, motornya cepat, lumayan bisa bersaing, ya apalagi yang saya minta, saya sangat mencintai pabrikan ini. Jadi saya tidak mau memberikan beban tambahan ke Yamaha. Kami sudah banyak terbeban saat ini dan saya nggak mau menambahkan itu ke Yamaha. Jadi dia nggak mau menyalahkan Yamaha.
Ini agak sedikit berbeda dengan Snack Taro. Snack Taro ngomel lagi. Jadi kan waktu di Mugello kemarin kan kabarnya dia ngamuk soal salah pilih ban. Dia kan kemarin Mugello pakai medium tuh, Morbidelli pakai soft. Dia ambil medium karena timnya itu bilang mustahil lu bisa pakai soft. Ternyata memang Morbidelli bagus waktu pakai soft. Ya faktanya adalah dia pakai ori. Jadilah dia disasering pakai ban soft sama dengan Morbidelli. Ujungnya dia bilang ambrol ban saya. Itu juga pilihan yang buruk. Ya gimana ceritanya kalau lu dapat ban apes ya? Sorry, dia memang dapat ban apes. Jadi yang dapat ban apes itu dia, papa kembar sama Binder kalau nggak salah. Ada lagi satu tapi gue nggak tahu siapa, apakah papa Nina atau entah Volger, gue nggak tahu karena Volger emang selalu paling lambat, jadi gue nggak tahu dia pakai ban apa. Tapi memang Quartararo kemarin dapatnya ban apes. Jadi dia bilang saya pilih soft dan ternyata itu pilihan yang gagal total. Ban saya ambrol, gripnya hilang. Sudah gripnya hilang ya jelas performanya turun. Jadilah dia disalip sama Franco Morbidelli. Jadi dia bilang saya pengen banget ketemu sama presidennya Yamaha Motor untuk bilang saya ini seorang petarung yang butuh motor yang bisa bikin saya menang. Jadi ingat di zaman-zamannya Maverick Vinales yang ketemu sama bos Yamaha di Jepang. Gak lama setelah itu dia dilepeh. Nah sementara Quartararo ini sudah dapat SP. Kenapa? Karena terakhir kan dia sempat bilang bahwa sepertinya Yamaha lagi tidur. Itu dia dapat SP waktu itu. Karena dia dianggap tidak menghargai hasil kerja kerasnya Yamaha. Masa lu bilang tidur orang jumpalitan untuk mengikuti apa mau lu untuk bikin motor yang powernya bagus? Makanya Lee Jarvis bilang motor kami memang tidak sempurna tapi kami bekerja. Jadi kalau lu bilang Yamaha tidur ya wajar petinggi kasih lu SP. Jadi lu bayangin aja ceritanya Marc Marquez kasih jari tengah di kamera live. Meskipun dia menyangkal itu bukan soal motor atau soal Honda, tapi jelas itu menyinggung petinggi Honda. Kita lihat aja nanti, semoga nggak ada breaking news tiba-tiba mereka pisah jalan. Dan semoga kontraknya Marc Marquez ini bisa selesai sampai 2024. Semoga CT Gibernau salah prediksinya. Nah ini juga yang bikin gue rasa KTM mulai pusing soal menyediakan seat untuk Marc Marquez. Kenapa? Karena mereka mengharapkan Marc Marquez itu kalaupun misalnya mau pindah ke KTM itu selesaiin dulu kontraknya di 2024. Kenapa? Karena mereka punya rider semua kontraknya itu sampai 2024 kecuali Augusto Fernandes. Tetapi Stefan Pirer sendiri nggak berpikir untuk mendepak Augusto Fernandes karena dia bagus. Di Le Mans kemarin kan dia finish P4. Jadi nggak ada alasan untuk mendepak Augusto Fernandes. Itulah kenapa konfirmasinya KTM yang tidak disebutkan itu bilang KTM tidak berencana mendepak siapapun untuk tahun 2024. Hanya demi seorang Marc Marquez. Jadi kalau memang Honda dan Marc Marquez pisah jalan gara-gara perkara jari tengah, ya otomatis dia harus nganggur 1 tahun. 2025 baru masuk. Itu pun dia harus bersaing dengan Pedro Acosta. Kenapa? Karena Acosta itu minta masuk MotoGP tahun depan sebenarnya. Ini KTM lagi bujuk-bujuk dia gimana caranya supaya dia stay dulu 1 tahun, 2025 baru masuk. Begitu semua rider selesai kontrak. Cuman gosipnya adalah Acosta itu meminta waktu hingga 30 Juni untuk memberikan keputusan atas penawaran KTM. Karena kalau nggak berarti dia sedang berpikir untuk ambil pabrikan lain. Sementara Tony Arbolino, ini gue nggak tahu dia mau bakal dapat seat apa enggak. Tapi kalau gue lihat sih di Gian Antonio sepertinya mulai membaik juga karena dia berusaha mempertahankan seatnya. Jadi lumayan agak tricky untuk Frankie Morbidelli sih, gue yakinnya tetap akan ada di Yamaha. Meskipun kemarin media ABR ribut aja, akhirnya Franco Morbidelli bilang kayak gini, apakah saya akan 1 tahun lagi di Yamaha? Silakan tanya Lee Jarvis. Tetapi saya berharap saya masih bisa bersama Yamaha. Tapi kalau enggak ya kami akan ada plan B dan plan C. Saya percaya pada manajer saya yang tergabung di VR46 bahwa mereka tahu apa yang terbaik untuk saya. Tapi jelas Yamaha adalah prioritas. Meregali, udah gue bilang Meregali ini sayang banget sama Morbidelli. Jadi Meregali itu sempat ditanya, dipancing-pancing lah. Jadinya Meregali bilang gini, ya memang kami punya beberapa nama, tapi kita akan lihat performanya Franco Morbidelli lebih dahulu. Dan dari beberapa nama itu, namanya Morbidelli ada di dalamnya. Quartararo sempat ditanya juga, gua rasa juga dia udah tahu bahwa Yamaha akan memperpanjang Franco Morbidelli. Jadi dia bilang, sebenarnya sih bukan urusan saya ngurusin kontraknya orang, tapi fakta bahwa
Morbidelli diragukan untuk tetap bersama Yamaha itu agak membuat saya tersenyum sih. Karena saya tahu Yamaha mau apa dari Morbidelli dan Morbidelli mau apa dari Yamaha. Tapi itu bukan urusan saya, ngurusin kontraknya orang. Kalian lihat aja nanti. Oke, jadi itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys. Bye-bye.